Hai teman-teman Kimiapedia, bagaimana kabarnya? Tetap sehat selalu ya. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Iwayan Ardika Winata dari SMA Negeri 1 Bebandem, kelas 11 MIPA 2, absen 11. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari laju reaksi. Nah, jadi pada awalnya, konsep laju reaksi itu dikemukakan oleh seorang ilmuwan dari Norwegia yang bernama Cato Maximilian Goldberg. Nah, jadi laju reaksi itu dapat didefinisikan sebagai bertambah atau berkurangnya suatu konsentrasi dari reaktan atau produk tiap satuan waktu. Nah, jadi di sini yang bertambah itu adalah konsentrasi dari produk tiap satuan waktu. Sedangkan yang berkurang itu adalah konsentrasi dari reaktan ya tiap satuan waktunya. Nah, jadi intinya di sini adalah yang bertambah tiap satuan waktunya itu adalah produknya. Sedangkan yang berkurang adalah reaktannya. Nah, untuk mengukur laju reaksi dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara mengukur reaktan yang bereaksi tiap satuan waktunya. Kemudian yang kedua itu dengan cara mengukur jumlah produk yang dihasilkan tiap satuan waktunya. Nah, jadi pada suatu persamaan reaksi seperti ini, untuk reaksi reaktan A dan B akan menghasilkan produk C dan D. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, reaktan A dan B akan terus mengalami pengurangan atau penurunan. Sedangkan hasil atau produk C dan D konsentrasinya akan terus mengalami pertambahan atau peningkatan. Nah, jadi hal inilah yang kita kenal dengan istilah laju reaksi kimia. Nah, jadi konsep laju reaksi ini dapat kita temui pada peristiwa sehari-hari. Misalnya, pada pengecatan pagar rumah yang terbuat dari besi. Nah, pengecatan ini dilakukan bertujuan agar besi tersebut bisa lebih bertahan daripada karat atau tidak berkarat ya, atau mengurangi waktu berkaratnya suatu besi. Nah, yang kedua itu merupakan proses pelarutan gula yang akan lebih cepat menggunakan air panas dibandingkan dengan air dingin. Nah, yang ketiga itu eh, nah yang ketiga itu dapat kita temui pada paku yang berada di luar rumah dan terkena udara, terkena panas dan juga terkena air hujan akan lebih cepat berkarat dibandingkan dengan permukaan paku yang berada di dalam rumah yang tidak terkena udara dan juga air. Nah, kemudian yang terakhir itu dapat kita jumpai pada proses pembuatan roti. Nah, jadi pada adonan akan ditambahkan ragi yang digunakan untuk lebih mempercepat roti itu kalis, sehingga roti akan lebih cepat kalis dan juga bereaksi. Hai Kimiapedia, perkenalkan nama saya Komang Pandewa Sidat Mika, nomor absen 16, kelas 11 MIPA 2, dari Sekolah SMA Negeri 1 Bebandem. Di sini, saya akan menjelaskan tentang rumus dari laju reaksi beserta grafiknya dan juga contoh soal dari rumus laju reaksi. Pengen tahu? Let's check it out! Nah, secara umum, rumus dari laju reaksi adalah V sama dengan delta C per delta T. Yang dimana V sama dengan laju reaksi, delta C sama dengan perubahan konsentrasi zat, dan delta T sama dengan perubahan waktu. Nah, rumus dari laju reaksi reaktan dengan laju reaksi produk itu sangat berbeda. Karena rumus dari laju reaksi reaktan adalah V sama dengan min delta C per delta T. Sedangkan kalau laju reaksi dari produk, itu rumusnya adalah V sama dengan plus delta C per delta T. Nah, Kimpedia pasti akan bertanya-tanya kan, mengapa tadi rumus laju reaksi dari produk sama reaktan itu ada plus dan minnya? Nah, itu terdapat pada gambar di samping. Seperti kalian lihat, bahwa konsentrasi
dari reaktan akan terus menurun beriring waktu reaksi, sedangkan produknya akan semakin naik konsentrasinya seiring bertambahnya waktu reaksi. Nah, hal inilah yang menyebabkan plus dan min dari rumus tersebut. Nah, Kipepedia pasti akan bingung kan bagaimana menerapkan rumus-rumus tersebut. Mari berlatih bersama kami di soal berikut. Soalnya adalah seperti berikut. Nah, yang ditanyakan adalah laju dari seng tersebut kan. Nah, kalian bisa mencobanya menggunakan rumus yang kakak berikan tadi. Kalian bisa mempuas dulu video ini. Ketika kalian sudah menjawab, kalian bisa lanjut melihat video ini. Oke? Nah, setelah kalian menyelesaikan sendiri, beginilah jawaban dari soal berikut. Mari kita masukkan rumus V sama dengan delta C per delta T. Nah, delta C kita anggap sebagai volume dan delta T kita anggap sebagai detik. Nah, delta C yang volumenya 5 cm kubik per delta T-nya adalah 20 detik. Yang berarti setiap 20 detik volumenya bereaksi atau bertambah sekitar 5 cm kubik. Nah, mari kita eksekusi. 5 per 20 sama dengan 0,25. Nah, ini adalah hasil dari soal berikut. Tapi ketika kalian belum percaya, mari kita lanjut yang soal jawaban berikutnya. Nah, jika kalian belum percaya jawaban yang tadi, mari kita lanjut yang baris berikutnya, yaitu volumenya 10 cm kubik dan detiknya 40 detik. Nah, kita masukkan juga rumus yang tadi. V sama dengan delta C per delta T, dengan delta C nya sama dengan 10 dibagi dengan 40 detik. Nah, hasilnya sama juga, itu 0,25 cm. Berarti jawaban dari soal laju reaksi dari seng berikut adalah 0,25 cm kubik. Oke, lanjut ke soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Kakak Ardike. Nah, baik, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai materi konsep laju reaksi, kali ini kita akan membahas satu soal lagi ya. Nah, soalnya seperti ini. Nah, jadi bagi kalian yang ingin mencoba untuk mengerjakan soal ini terlebih dahulu, kami silahkan ya. Silahkan kalian pause video ini dan kerjakan soalnya. Nah, baik. Jadi pertama kita bahas di reaktan dulu ya. Jadi di reaktan ada dua zat, yaitu ada reaktan A dan juga ada reaktan B. Yang kita bahas pertama ada reaktan A. Nah, untuk reaktan A, itu rumusnya adalah min delta A per delta T. Nah, di sini artinya laju pengurangan konsentrasi dari zat A tiap satuan detiknya atau satuan secondnya. Nah, kemudian untuk di reaktan B, rumusnya sama seperti di reaktan A, namun di sini kita pakai delta B karena zat yang kita bahas adalah yang B. Jadi rumusnya sama dengan VB sama dengan delta B per delta T. Nah, di sini artinya laju pengurangan konsentrasi dari zat B tiap satuan detiknya. Nah, kemudian kita ya akan bahas ke produk ya atau hasilnya, hasil dari reaksi. Nah, jadi untuk produk di sini ada produk AB. Nah, untuk produk AB rumusnya adalah plus delta AB per delta T. Nah, jadi di sini artinya laju pertumbuhan atau pertambahan dari zat AB tiap satuan detik. Nah, jadi sekiranya dapat dipahami, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan komen, karena itu adalah suatu kebanggaan bagi kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.